Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita kembali kepada Ibu ada online. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan bilang kepada kiri kanannya, hatiku bersuka cita karena hari ini kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Biarlah umat Tuhan bersorak-sorai, tinggikan namanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Katakan kudus, kudus dan mulia namanya. Oh, besar, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bagi Dia, bagi Dia yang memerintah, Dia layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sekali lagi katakan, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah. Terima kasih Tuhan. Amin. Ada sukacitanya saudara. Pagi hari ini biarlah kita mau katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Biarlah hati kami percaya Tuhan, biar segala bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, hati kami tetap percaya padamu Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kami setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkaulah kekuatan dan mazmur kami Tuhan. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Dan kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Seperti yang Engkau lakukan buat kami Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan segenap hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan yang begitu mengasihi kami Tuhan. Tuhan yang begitu luar biasa buat kami Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Kami pegang setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin buat setiap kami Tuhan. Dan kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Terima kasih Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Shalom keluarga Impact, bersyukur untuk pertemuan saat ini kita bisa bersama kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memimpin perenungan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba percaya bukan satu kebetulan, tapi kami duduk bersama untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan berikan setiap hati anak-anak-Mu yang terbuka, sukacita menyambut firman Tuhan, memberikan pengertian supaya kami boleh menangkap isi hati Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati jam pada hari ini supaya kami boleh semangat untuk belajar dari firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami begitu percaya firman-Mu memberikan kekuatan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih dalam satu komunitas bergereja, yaitu Impact Community dalam hal ini ya, di mana kita boleh bersama-sama merasakan dikasihi, mengasihi, ya, kita boleh sama-sama bertumbuh, ya, kita boleh sama-sama saling mendoakan, ya, seperti yang dihimbau oleh para pemimpin, kita boleh tetap berkomitmen dalam komunitas kita. Pada pagi hari ini, tema yang diberikan kepada saya adalah saling mendoakan di dalam komunitas untuk bisa bertumbuh bersama. Ya, kata doa, saya begitu percaya setiap kita sudah sangat memahami. Ya, seperti kata udara, ya sehari-hari. Tapi apakah kita sudah menyadari pentingnya kata itu? Ya, kalau ditanya apa itu doa? Hubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, betul. Bukan hanya sekedar rapal mantra ya. Apa itu doa? Doa adalah landasan hidup orang-orang percaya. Bukan menjadi langkah akhir ketika kita menghadapi masalah kita berdoa, tapi justru di langkah awal kita berdoa. Ya, doa juga bukan merupakan hal di mana kita bisa terlepas dari masalah, tapi doa itu merupakan kekuatan ketika kita menghadapi masalah. Betul sekali ya. Doa juga saya percaya bukan sekedar kata-kata ya, tapi terwujudnya sebuah doa itu seringkali merupakan kerjasama antara anugerah Tuhan dan tindakan-tindakan dari setiap kita, usaha dari setiap kita ya. Banyak hal di mana kita paham tentang arti doa ya. Jadi sesungguhnya doa itu mempercayakan seluruh pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan sudah sungguh percaya dan kita paham bahwa melalui doa kuasa Tuhan itu bekerja. Ya. Tapi tidak ada salahnya pada pagi hari ini kita bersama-sama mengingatkan kembali tentang saling mendoakan dalam komunitas. Ya, kalau lewat Injil begitu banyak cerita-cerita di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab yang menceritakan tentang
saling mendoakan dalam komunitas. Tapi pada pagi hari ini kita ambil satu cerita yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sungguh memahami cerita ini, ya, dari kitab Ester. Cerita ini menjadi begitu menarik ketika seorang Haman, ya, seorang petinggi negara kerajaan Persia saat itu, Media Persia, yang dipimpin oleh Raja Ahasiweros, di mana pada saat itu Haman ini begitu marah, ya, timbul niat jahat di dalam hatinya ketika seorang Mordekai, ya, seorang bangsa Yahudi tidak mau sujud menyembah kepada Haman. Ya, waktu itu bangsa Yahudi adalah bangsa pembuangan yang ada di negara Media Persia. Saudara, Haman itu begitu benci kepada Mordekai sehingga dia bukan hanya mau membunuh Mordekai, kalau saudara baca, dia mau membunuh seluruh bangsa Yahudi. Ya, sampai dia datang kepada raja meminta izin untuk boleh menumpas habis seluruh bangsa Yahudi. Akhirnya raja juga memberikan mandat untuk bisa melakukan hal tersebut. Ya, sehingga Haman memutuskan pada tanggal 13 bulan 12, ya, bulan Adar, ya, akan ada pembantaian buat umat-umat Yahudi. Ya. Mordekai adalah seorang Yahudi, di mana keponakannya yang bernama Hadasa, yang kemudian diganti menjadi Ester, itu adalah ratu dari Raja Media Persia saat itu, ya, Raja Ahasiweros. Ya, begitu mendengar kabar bahwa akan ada penumpasan bangsa Yahudi, apa yang dilakukan Mordekai? Kalau kita mungkin saat itu kita merasa ngeri, ya, saya percaya, ya, banyak jeritan tangisan bangsa Yahudi di negara yang diperintahkan oleh Ahasiweros pada saat itu. Ya, orang-orang Yahudi begitu khawatir, begitu takut seperti Mordekai. Dia menunjukkan sikap kepedihan hatinya. Ya, dia memakai kain kabung, dia bermandikan dengan abu, dia berseru, ya, sampai di Alkitab bilang melolong-lolong di jalan, ya, meminta belas kasihan dari Tuhan. Ya, dia merespon kepedihannya yang mendalam, ya, untuk pembinasaan diri dan bangsanya. Ya, tapi dia datang juga, dia berusaha mendekati Ratu Ester supaya menghimbau Ester melakukan satu tindakan buat bangsanya. Ya, sampai kalau saudara baca di sana, ya, dia menunggu di depan istana sehingga Ester memerintahkan pegawainya untuk menemui dia. Ya, Mordekai sungguh-sungguh menyampaikan kepesan kepada Ester, ya, sekiranya engkau tidak melakukan sesuatu, Tuhan akan bekerja buat bangsa Yahudi. Ya, bukan satu kebetulan kalau kamu menjadi ratu, menjadi orang kedua, pendamping orang pertama si Raja Ahasiweros. Ya, Ester awal-awalnya mungkin khawatir karena sudah 1 bulan dia tidak mendapat panggilan dari Raja Ahasiweros. Tapi karena desakan Mordekai, dia menguatkan hatinya. Dia bilang, kalau aku harus mati buat bangsaku, aku mau melakukan itu. Ya, tapi bantu doa. Ya, suruh seluruh orang Yahudi yang ada di negara saat itu berdoa buat dia bisa diberikan hikmat sama Tuhan melawan kekuatan jahat dari si Haman. Ya. Dan saudara, singkat cerita, saudara bisa baca di kitab Ester, di mana kitab ini tidak menemukan satupun nama Tuhan disebut, tapi di situ, ya, lewat usaha, lewat tindakan dari bangsa Yahudi, ya, ada satu kekuatan yang luar biasa. Sehingga pada saat penumpasan itu terjadi, ya, bangsa Yahudi boleh diberikan mandat melawan, ya, setiap orang yang mau membinasakan. Ya. Melalui kisah Ester ini lahirlah hari raya Purim, di mana hari raya bangsa Yahudi terbebas dari penindasan pada saat itu. Ya, disiplin doa dari bangsa Yahudi membuat Tuhan memberikan anugerahnya. Ya,
baik pribadi maupun korporat memang kita harus berdoa. Kita tahu doa seperti tadi di awal kita paham, doa itu adalah membangun hubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Sekali lagi kita mau diingatkan, mengapa kita harus berdoa? Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitabnya dari Matius 7. Matius 7 kita mau baca ayat 7 sampai 11. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Hal pengabulan doa. Ayat ke-7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Ya, dari perikop ini saya akan membagi menjadi kita belajar bersama-sama untuk memahami beberapa kebenaran firman. Ya, pertama, mengapa kita harus berdoa? Ya, kita tahu arti doa, tapi kita paham nggak kenapa kita mesti berdoa? Kalau kita lihat Matius 7 ini tentang pengabulan doa itu juga ditulis di Lukas ya, di Lukas 11. Dan juga dari Matius 7 ini, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara kita bisa lihat bersama, dari ini adalah masih bersambung dengan khotbah Yesus di bukit. Kalau Matius 5 ini judulnya pasal 5 ayat 7, kalau saudara buka di sana ada tulisan khotbah di bukit dimulai dari pasal 5 sampai 7. Di setiap khotbah Yesus itu hanya sekali diulang, misalnya ucapan bahagia, ya, garam dunia, ya, hal berpuasa, terus hal memberi sedekah itu hanya sekali. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara lihat, hal berdoa, ya, ini diulang. Ya, di Matius 6 ada tulisan dan kita sudah belajar bersama-sama beberapa bulan yang lalu tentang berdoa, ya, doa Bapa kami. Dan kemudian di pasal 7 Tuhan mengulang kembali. Dan saya percaya ini bukan satu hal yang biasa kalau sesuatu diulang. Artinya kalau seperti kita sudah belajar, kalau sesuatu diulang artinya itu penting. Jadi pentingkah berdoa itu? Tuhan Yesus mengingatkan penting berdoa itu. Ya, bahkan di sini Tuhan memberikan dengan kata perintah. Kita belajar dengan mintalah, ya, carilah, ketuklah. Ya, ada katalah di sana, kalimat perintah, ya, yang bukan cuma sekali harus dilakukan, tapi berkali-kali dan segera. Ya, hebatnya lagi janji Tuhan, ya. Di ayat ini kata perintah diberikan bukan cuma kata perintah, tapi ada janji di sana. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi pentingnya atau mengapa kita harus berdoa? Pertama, karena itu adalah perintah. Ya, perintah yang memang diberikan Tuhan Yesus segera pada saat dia berkhotbah di bukit. Ya, ini kita diingatkan. Ya, kenapa kita harus berdoa? Karena itu adalah perintah. Yeremia 33 ayat 3 juga bilang, berserulah kepadaku. Perintah berserulah, ya. Yeremia 105 juga ayat bilang, katakan carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya, ya, carilah. Jadi ini satu perintah, bukan satu hal yang biasa. Tuhan mau supaya anak-anaknya, supaya saudara dan saya juga berdoa kepadanya, ya. Karena di 1 Samuel di sana dikatakan, mari kita buka ya, 1 Samuel 12. Kita lihat bersama dari 1 Samuel 12. Di situ dibilang ya, kalau saudara lihat
kalau kita berhenti mendoakan, kata si Samuel, aku berdosa. Ya. 1 Samuel 12 ayat ke-23. Ya, 1 Samuel 12 ayat ke-23. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Ya, Samuel bilang kalau dia berhenti mendoakan, kalau dia berhenti berdoa, dia berdosa di hadapan Tuhan. Ya, dalam satu komunitas kita juga dihimbau untuk saling mendoakan. Mungkin bukan cuma di komunitas gereja, tapi mungkin di komunitas yang paling kecil, komunitas keluarga. Sudahkah kita saling mendoakan? Sebagai anak-anak Tuhan, doa itu besar kuasanya. Ya, yang pertama, jadi pentingkah? Mengapa penting kita berdoa? Penting karena itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Karena berdoa adalah cara kita menunjukkan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari bersama kita buka dari Kisah 17 ayat 28. Kisah 17 ayat 28. Saya bacakan. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ya, dari ayat A kita jelas, sebab di dalam Dia, ya, kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Sebab di dalam Dia kita ada, kita hidup, kita bergerak, kita ada, ya, kita hidup. Kalau nggak di dalam Dia, kita nggak hidup, kita nggak ada, kita nggak bergerak. Sama seperti ikan. Ikan di dalam air, dia bisa hidup, dia bisa bergerak, dia bisa ada. Tapi ketika dia keluar dari air, apakah dia bisa hidup? Apakah bisa bergerak? Apakah masih tetap ada? Ya, mungkin hanya jasadnya yang ada, tapi intinya dia mati. Pada pagi hari ini kita diingatkan mengapa kita harus berdoa. Ya, pertama karena itu adalah perintah yang Tuhan berikan, yang dirimain terus-menerus, ya, lebih dari sekali dalam khotbah Yesus di bukit. Kedua, kita sepenuhnya bergantung, mempercayakan diri kita, ya, menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Karena di Yeremia 17 juga dikatakan, terkutuklah ya, orang yang mengandalkan manusia, ya, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ya. Di Yakobus 4 juga ayat 8, ya, di situ diingatkan, mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu. Ya, luar biasa ya tentang arti doa. Ya, kalau saya juga diberkati sekali dengan satu tokoh anak Tuhan, ya, mungkin saudara sudah tahu, tapi saya sangat terkesan oleh seorang tokoh yang bernama George Muller. Ya, Muller ini adalah seorang Jerman, ya, tapi dia datang ke Inggris, dan ketika dia datang ke Inggris dia melihat begitu banyak anak-anak yatim piatu yang terlantar. Saudara tahu, hatinya tergerak, hatinya penuh belas kasihan hanya dengan doa. Di kantongnya nggak ada uang, ya, dia mungkin di situ diceritakan dia hanya punya uang 2 sen, tapi dia berdoa sama Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, akhirnya lewat doa dia bisa membangun panti asuhan, bukan cuma 1, tapi sampai 5 panti asuhan ada di Inggris. Ya, dia juga menyekolahkan anak-anak yatim piatu, bahkan dia juga menyebarkan misionaris lewat anak-anak yatim piatu tersebut. Ya, hebatnya lagi, ya, setiap dia berdoa, dia membuat catatan-catatan. Diceritakan di bukunya bahwa George Muller itu sampai membuat 3.000 kurang lebih halaman buku untuk mencatat setiap doa dan jawaban doanya. Ya, ada beberapa kisah yang sering diutarakan juga sebagai ilustrasi, tapi ini luar biasa pengalaman pribadinya. Ya, ada satu cerita di mana satu malam dia kedatangan seorang temannya. Ya, temannya ini datang mengunjungi dia, dan ketika temannya ini datang, si tukang masak juga menghadap kepada dia, datang kepada dia.
Pak Muller besok udah nggak ada makanan, ya. Jadi ya mereka apa yang mereka harus lakukan? Ya, mereka George Muller ini diajak kawannya, mari kita berdoa. Ya, mereka berlutut, mereka bilang, Tuhan berilah anak-anak kami makanan, karena Tuhan yang punya mereka. Udah, mereka nggak lakukan apa-apa, ya, mereka pergi tidur. Tapi luar biasa saudara, ya. Di buku catatan doanya dibilang besok paginya George Muller lihat ada 4.000 keping roti. Waktu itu anak-anak panti asuhannya berjumlah 2.000 ya, tapi yang datang 4.000 keping roti. Mereka nggak tahu dari mana itu roti datang, ya. Sampai beberapa waktu akhirnya mereka tahu, ya, karena ternyata ada satu orang yang memberikan kesaksian bahwa malam itu ada seorang tukang roti yang punya pabrik roti tiba-tiba terbangun dan hatinya gelisah, ya. Dia membangunkan semua karyawannya dan mereka membuat 4.000 keping roti. Kemudian pada pagi hari ini mereka taruh di depan panti asuhan tersebut, ya. Orang ini bilang gak boleh cerita sampai dia meninggal. Akhirnya ketika beberapa waktu orang yang pabrik roti ini meninggal, baru kesaksian ini disampaikan kepada orang yang bersangkutan, kepada George Muller, ya. George Muller cross check dong, dan pada saat dia cross check, wah ternyata, ya, ketika orang itu terbangun saat tidur, itulah saat ketika George Muller dan kawannya berdoa datang kepada Tuhan, menyampaikan keberadaannya, menyampaikan permasalahannya kepada Tuhan, ya. Luar biasa, ya. Cerita ini menggugah saya dan saya juga banyak cerita, ya, tentang kehabisan susu juga. Mungkin saudara pernah dengar cerita ini, ya. Anak-anak itu panti asuhan itu kehabisan susu, ya. Bagaimana Tuhan? Mereka perlu minum susu, ya. Dia cuma berdoa sama Tuhan. Dia catat juga itu, ya. Herannya besok pagi, ya, ada satu orang menggedor pintu panti asuhan, ya. Rupanya orang ini membawa truk susu dari desa ke desa mengambil susu, dan di tengah jalan persis, ya, tidak jauh dari panti asuhan itu, ya, susu truknya yang mengangkut susu ini rusak, dan orang ini bingung mau diapain nih susu. Akhirnya dia melihat, oh ada panti asuhan, dia kirimlah susu itu ke panti asuhan. Saya percaya itu bukan satu kebetulan, tapi itu adalah kuasa doa, ya, di mana doa menghasilkan buah-buah, di mana ketika kita saling mendoakan, ya, orang lain juga diberkati lewat doa-doa, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita harus berdoa, ya. Kita belajar dari perikop ini, ya, bagaimana kita harus berdoa, ya. Mintalah, carilah, ketuklah. Itu bukan kata yang sekali. Seperti saudara ketuk, kan gak mungkin ketuk sekali, gak dibukain, ketuk lagi sampai kita dibukakan. Artinya di sini berdoa itu harus terus-menerus, ya. Berdoa itu harus dilakukan dengan tekun, ya. Saya juga punya beban doa saat ini. Saya percaya Tuhan, ini pergumulan setiap kita punya pergumulan, ya. Tapi jangan lelah, jangan menyerah. Waktu saya diingatkan ini, saya bilang, Tuhan, firman ini juga buat saya, ya. Ada satu juga kesaksian tentang doa terus-menerus. Mungkin saat ini tidak terjawab, tapi mungkin ketika saudara sudah tiada, sudah dipanggil Tuhan, doa ini baru terjawab. Itu bisa terjadi karena Tuhan sungguh memperhatikan doa dan Tuhan menolong tepat waktunya, ya. Saya diberkati dengan cerita pengarang lagu Amazing Grace, ya. Ini dia awalnya seorang yang namanya John Newton, ya. John Newton ini lahir dari seorang ibu yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi ketika dia kecil, ibu ini mendoakan supaya John Newton sudah besar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan. Tapi sayangnya ketika John Newton berumur 7 tahun, ibunya meninggal dunia. Dan ayahnya menikah kembali dengan seorang wanita yang sangat
berbeda dengan ibu kandung John, ya, sehingga John Newton tidak terarahkan. Dia juga menjadi anak yang hidup dalam pergaulan yang keras. Dia ikut ayahnya menjadi seorang pelaut. Saat itu ada perdagangan budak, ya. Jadi John Newton ikut mengejar orang-orang untuk dijadikan budak. Sehingga satu kali dia banyak mengalami hal-hal yang Tuhan izinkan membentuk pribadi dan karakternya. Ya, satu kali sampai akhirnya dia jatuh sakit. Ya, di situ dia menyadari dia perlu Tuhan. Ya, banyak kisahnya yang begitu bagus, ya. Tapi intinya akhirnya dia bertemu dengan Tuhan, dan di situ dia mengarang satu lagu yang sampai saat ini lagu itu terkenal, ya, lagu Amazing Grace, ya. Di situ dia mengalami Tuhan karena anugerah Tuhan, ya. Mungkin kita nggak kepikir doa ibunya ketika 7 tahun meninggal, tapi betul-betul ketika John Newton bertemu secara pribadi dengan Tuhan, ya, dia menjadi hamba Tuhan ketika dia berumur 28 tahun. Cukup panjang, ya, waktu yang dilalui. Dia mengalami pembentukan Tuhan, tapi doa ibunya dijawab oleh Tuhan. Bahkan John Newton adalah salah seorang pendeta di mana pada saat itu negara Inggris, parlemen Inggris ketika dia meninggal sungguh menghormati sampai diliburkan menjadi libur nasional saat itu, ya. Luar biasa kekuatan doa, di mana kita harus bertekun di dalam doa. Dan yang ketiga, lewat perikop ini, bagaimana prinsip Tuhan menjawab doa, ya. Di ayat 9 dan 10 di situ dikatakan, ya, Bapak dunia itu, ya, Bapak dunia aja tahu, ya, untuk menjawab doa. Kalau dia minta roti, ya, masa dia diberikan batu, ya. Kalau dia minta ikan, masa dia diberi ular, ya. Artinya begini, pada saat itu di negara Palestina banyak batu-batu kapur yang bentuknya seperti roti. Jadi Tuhan mengumpamakan seperti itu, ya. Jadi mana ada Bapa dunia yang minta roti dikasih batu, ya. Juga ada seekor kalajengking yang kalau dia tidur melengkungkan tubuhnya itu seperti telur. Jadi dia suka tidur di antara telur kandang ayam. Jadi orang suka meminta telur dikasih kalajengking, ya. Atau dia meminta ikan, masa diberi ular. Ular mungkin di sini belut, ya. Tapi intinya Bapa dunia aja tahu loh, ya. Apalagi Bapa di surga. Dia adalah Bapa yang sungguh-sungguh berdaulat dalam hidup saudara dan saya, ya. Kenali Tuhanmu, ya. Saya sungguh bilang, Tuhan, kalau saya nggak punya Tuhan Yesus, ya, saya bisa kolaps, ya. Dan saya sungguh percaya kalau Bapak Ibu Saudara, ya, keluar dari jalurnya Tuhan, ya, kalau kita tidak di dalam Tuhan, ya, kita tidak bisa ada, tidak bisa bergerak, tidak bisa hidup. Oleh karena itu, ya, pada pagi hari ini, ya, biarlah firman Tuhan menggugah bagaimana disiplin doa saudara. Tadi Samuel bilang, kalau aku nggak berdoa, aku berdosa di hadapan Tuhan. Berapa sering kita tidak berdoa dalam keseharian, sibuk ini itu, ya, sampai saya lupa berdoa. Tapi pagi hari ini kita diingatkan, jadikanlah doa sebagai landasan hidup yang pertama. Ketika kita bangun tidur, engkau berdoa. Mungkin kau berdoa sendiri atau berdoa secara bersama-sama berkomunikasi, atau mungkin sekarang pada masa pandemi ini sulit untuk kita bisa bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Tapi saya percaya kuasa doa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya. Kalau pagi hari ini tema kita saling mendoakan dalam komunitas, saya yakin untuk keluarga Impact tetap membawa doa untuk keluarga-keluarga, baik senang maupun susah, kita bawa di hadapan Tuhan. Seluruh permasalahan hidup kita, sukses maupun gagal, kita bawa seluruh permasalahan kita di hadapan Tuhan. Karena Dia yang memiliki saya dan saudara adalah Dia yang setia, Dia yang berdaulat penuh atas hidupmu, ya. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita semua memahami dan kita boleh mengambil kemurahan kasih Tuhan, dan kita boleh menyadari saat ini pentingnya arti doa dan saling mendoakan di dalam komunitas.
Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berbicara untuk setiap kami, kebenaran firman-Mu, Engkau yang memperjelas, dan Engkau yang memberikan pengertian lebih jauh lagi. Setiap kami terbatas, tapi Roh-Mu yang kudus tidak terbatas. Ingatkan kami akan pentingnya berdoa, akan kuasa doa, dan juga akan jawaban yang akan Tuhan berikan lewat doa-doa kami. Kami mau Tuhan berdoa secara benar di hadapan Tuhan, dan kami mau juga Tuhan menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang kami lakukan. Tuhan, Engkau lihat ya keluarga Impact Community saat ini, dimanapun setiap kami berada, biar Tuhan berikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk kami boleh melalui hari-hari kami. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan keluarga bergereja, berkomunitas, kami mampu bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau punya nama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.